Halo, perkenalkan nama saya Imade Agus Guna Saputra, NIM 18055511076. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial di gimana cara membuat layout dinamis di Android Studio. Jadi layout dinamis ini berfungsi agar jika aplikasi kalian di orientasi landscape itu aplikasinya tidak rusak atau tidak hancur lah istilahnya. Jadi bisa di landscape dan bisa di portrait. Lalu bagaimana cara membuatnya? Oke, langkah pertama yang kalian lakukan yaitu membuka aplikasi Android Studio tentunya. Lalu kita start a new Android Studio project. Klik pada start a new Android Studio project. Kita gunakan empty activity seperti video yang sebelumnya. Lalu kita ubah namanya menjadi latihan counter dinamis karena kita akan membuat layout counter yang dinamis atau yang mengikuti gerak layar, yang bisa landscape dan portrait. Latihan counter dinamis. Untuk package name-nya kita biarkan saja seperti itu. Untuk tempat save-nya kita buatkan folder lagi satu dengan nama Android counter dinamis. Kita gunakan bahasa Java dengan minimum SDK API 23 atau Android 6.0 Marshmallow. Oke, kita klik finish. Harap bersabar karena kita menunggu sedikit. Oke, loading project. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, internalnya Gradle sudah selesai. Lalu kita klik di pojok kanan atas yang ini. Itu gunanya untuk memunculkan kode XML dan bagaimana tampilannya nanti di handphone kalian. Lalu hal yang pertama kita lakukan adalah merubah constraint layout menjadi relative layout. Yaitu dengan menghapus blok bagian atas dengan merubah menjadi relative layout. Itu berguna untuk kita biar bisa meletakkan tombol-tombol sesuai dengan kemauan kita. Oke, lanjut. Kita akan turun ke tag view di sini karena tagnya masih hello world. Kita ubah menjadi angka 0. Kenapa angka 0? Ya karena kita akan membuat counter. Dan angka counter yang pertama itu adalah 0. Itu menandakan bahwa belum ada yang dijalankan. Oke, kita hapus saja dari constraint bottom, top bottom off, top left off, top to bottom off, to left off, to right off, dan to top off karena kita tidak menggunakan constraint layout. Oke, lanjut. Karena teksnya begitu kecil, kita perbesar teksnya dengan perintah text size. Kita set saja menjadi 400 SP. Oke, teksnya besar, tapi masih di kiri. Kita akan pindahkan ke tengah dengan mengetikkan tag alignment jadi center. Oh ya, di sini kita ubah width-nya atau lebarnya menjadi match parent. Kenapa match parent? Karena agar teks ini mengisi penuh dari sesuai dengan ukuran layar nanti. Nah, jika sudah, kita akan lanjut membuat button-buttonnya, button plus, reset, dan minus. Yang pertama, tapi sebelum membuat button, kita harus membuat linear layout. Linear layout ini berfungsi agar button yang kita buat itu tetap pada tempatnya, tidak ada saling menumpuk atau collide. Lalu
kita ketikkan match parent untuk width-nya, untuk lebarnya, dan tingginya kita match parent juga. Lalu kita tentukan gravity-nya agar button-nya itu berada di bawah. Kita set bottom. Lalu kita setting juga wake sum-nya. Wake sum itu sama dengan 5 karena kita akan membuat perbandingan dari tombolnya itu 1:3/1. Jadi wake sum ini berguna untuk agar kita nanti pada saat ngeset tombolnya itu tidak ada yang lebih besar lebih kecil, itu agar sama sesuai dengan ukuran layar. Jadi misalnya kita mengset untuk buat tambah button minusnya itu menjadi 1, wake-nya 1, itu akan mengambil 1/5 dari layar yang sudah kita tentukan. Lalu lanjut kita set orientation-nya menjadi horizontal karena kita ingin membuat tombolnya itu horizontal. Oke, lalu kita tutup linear layout-nya. Kita ketikkan button di sini karena kita akan membuat button yang pertama. Button dengan lebarnya itu kita buat 0 dp saja agar tidak terlalu banyak menghabiskan tempat karena kita sudah menentukan wake sum-nya tadi. Untuk tingginya kita wrap content itu agar nanti menyesuaikan dengan apa isi dari button tersebut. Untuk weight-nya layout kita setting 1. Nah, bisa dilihat di bagian sini dia akan mengambil 1/5 dari keseluruhan layar. Itulah fungsi dari weight. Oke. Lalu kita isikan tag. Yang pertama adalah tombol minus. Tidak terlihat karena tagnya kurang besar. Kita besarkan saja tagnya menjadi 30 pt. Oke. Ya, button pertama sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu. Button yang kedua. Tuh, wrap content. Wrap content kita pakai 0 dp sama seperti yang di atas. Kita scroll sedikit, habis itu wrap content. Lalu kita set weight-nya menjadi 3. Ya, bisa dilihat dia mengambil 3/5 dari ukuran layar untuk tempat buttonnya. Kita isikan tag. Salah tag. Yang tengah-tengah itu adalah reset. Lalu tag size kita ubah menjadi 30 pt agar sama. Ya, dapat dilihat reset button resetnya sudah ada di layout. Lalu yang terakhir kita tutup. Dan button yang terakhir adalah button plus atau button tambah. Kita set juga di sini 0. Scroll sedikit. Ya. Untuk height-nya kita wrap content biar menyesuaikan dengan teks yang kita akan buat. Dan yang
terakhir ya, dan selanjutnya adalah bukan terakhir, yang selanjutnya adalah membuat tag dengan plus untuk biar nanti kita bisa menambah value dari counternya. Lalu tag size itu 30, samakan saja seperti yang di atas. Ada yang terlewat, yaitu membuat layout weight. Kita isikan 1 karena sisa 1 ya. Oke. Jadi button min ini mengambil 1/5 dari layar, 3/5 dari layar, dan 1/5 dari layar. Oke, sudah selesai untuk tampilan layoutnya. Kita tutup terlebih dahulu agar mencegah error. Tidak jadi error yang tidak diinginkan. Lalu kita ubah warnanya biar sama seperti video yang sebelumnya kita buat. Di sini kita akan membuat warna kenapa saya keluar? Kita akan membuat warna backgroundnya menjadi hijau tua. Oke, sudah berubah. Di tag view-nya kita ubah menjadi, ketika dengan background terlebih dahulu, background Android color. Kita bisa pilih colornya di sini. Kita gunakan warna untuk rasanya kita tidak usah untuk di tag view-nya. Lanjut saja untuk button-buttonnya ya. Untuk button-buttonnya background Android color. Kita gunakan warna blue light ya, yang ini. Kita samakan dulu yang kiri kanan, yang plus minus. Ya sudah. Untuk tombol resetnya kita gunakan warna merah, background Android red light. Ya sudah. Jika sudah, ini merupakan tampilan dari layout untuk portrait nanti ketika sudah diinstal. Oke, karena kita akan membuat layout dinamis atau layout yang bisa dijalankan untuk layar handphone, portrait, dan landscape atau horizontal dan vertikal. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita akan membuat 2 layout, yaitu layout yang pertama untuk portrait dan layout yang kedua untuk landscape. Untuk caranya itu kita cari kita tutup terlebih dahulu di app, di res, dan di layout. Nah, ini merupakan activity main untuk portrait. Kita akan membuatnya yang untuk landscape dengan cara klik kanan di layout, klik new, layout, resource file. Kita buat namanya sama dengan yang portrait, itu activity main, _main. Jangan kalian berpikir akan bentrok filenya karena kita belum selesai menyetingnya. Jadi agar tak bentrok itu kita akan di set di orientation-nya. Di orientation karena kita akan membuat landscape. Nah, klik yang ini. Lalu screen orientation landscape. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan ketika aplikasi dijalankan secara landscape. Kita klik lagi ini untuk membuka kode XML-nya. Seperti biasa, kita ubah dulu constraint layout menjadi relative layout. Oke. Lalu kita tambahkan di sini untuk sama seperti codingan yang tadi, linear layout, match parent. Ini
match parent juga, dan gravity-nya bottom. Oke, untuk linear layout-nya sudah selesai, tapi ada suatu hal yang janggal, yaitu dari tampilannya ini belum terisi tag view atau belum terisi angka counter. Jadi kita tambahkan dulu angka counternya dengan cara menambahkan tag view yang berisikan match parent di lebarnya, untuk tingginya itu wrap content sama seperti tadi. Lalu kita isikan tag Android tag 2 tag itu 0. Untuk tag tempatnya, tag alignmentnya di center seperti biasa, dan tag size kita set di sini 200 dp. Oke, jika sudah, maka kita tutup tag view-nya agar tidak menjadi error yang tidak kita inginkan. Lalu kembali ke linear layout. Jika sudah linear layout-nya, selanjutnya kita akan membuat button sama seperti tadi. Di sini sebentar, 0 dp, dan tingginya wrap content. Lalu weight-nya itu 1. Kita tentukan dulu weight sum-nya di linear layout. Weight sum sama dengan 5, sama seperti di portrait tadi, cuman bedanya ini tampilannya saja. Kita menentukan bahwa tampilannya landscape. Weight sum dan orientation horizontal, biar tombol yang kita buat itu tidak naik turun atau berbaris secara mendatar. Lanjut di button 1, lalu kita isikan tag ini dengan ukuran kita set 12 pt saja, biar tidak terlalu besar. Lanjut kita tutup. Sudah selesai untuk button pertamanya. Selanjutnya kita akan membuat button kedua. Ini 0 dp, yang ini wrap content. Lalu untuk weight-nya kita set 3 sama seperti tadi. Ya. Wow, terdapat virus. Biarkan saja terlebih dahulu. Untuk tag-nya kita isikan reset. Lalu untuk size-nya kita isikan 12 pt. Oke, button yang kedua sudah selesai. Yang terakhir adalah button ketiga. Button 0 dp, wrap content, weight-nya kita gunakan 1 karena tersisa 1 saja. Tag size, tag-nya untuk positif, dan ukurannya 12. Kita samakan saja. Oke, jika sudah, kita tutup dulu bloknya. Oke, kita akan mengatur warna seperti tadi.
dilihat dari layout, kita akan buat warnanya menjadi hijau. Di di button kita buat warnanya menjadi biru untuk yang plus dan minus. Untuk plus dan minus kita terlebih dahulu buatkan. Dan untuk yang reset kita buatkan warna merah. Oke. Jadi ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan run di HP saya. Kita colokkan terlebih dahulu handphonenya. Oke, handphone saya sudah terdeteksi. Jadi kita akan run. Tapi ingat, sebelum kalian melakukan run, terlebih dahulu hidupkan USB debugging di handphone kalian agar bisa melakukan install melalui ADB atau Android Debugging Bridge. Untuk caranya, kalian bisa dilihat di video saya sebelumnya. Untuk link videonya saya akan taruh di deskripsi dan di menit keberapa. Semuanya saya akan taruh di deskripsi. Oke, kita lanjut dengan merun aplikasinya. Kita klik install di sini. Oke, counternya sudah berfungsi. Tombolnya ada reset, plus dan minus. Tapi bagaimana jika landscape kita hidupkan dulu, rotate off-nya kita matikan. Kita putar. Ya, ini merupakan tampilan dari layoutnya jika landscape. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton.